Halo guys, Nelson di sini dan kali ini aku ingin membahas tentang iPhone 11 Pro Max di tahun 2020. Mungkin akan ada informasi masalah Apple Special Event untuk membahas iPhone 12 ya pada tanggal 13 Oktober nanti. Dan mungkin setelah video ini diupload, info itu akan keluar. Jadi terkadang memang kita mikir dengan adanya iPhone 12, harga iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max akan juga turun dengan harga yang jauh lebih menarik. Bahkan dengan performance yang masih dibilang di tahun 2020 ini sangat baik. Jadi aku ingin memberikan pengalamanku lah, kurang lebih sudah 1 tahun lebih ya aku menggunakan iPhone 11 Pro Max dari pertama keluar. Dan bagaimana sih untuk masalah penggunaannya yang aku telah gunakan selama 1 tahun. Untuk iPhone 11 Pro Max ini yang pertama aku rasakan adalah sangat eksklusif. Dengan body stainless steel yang diberikan dan juga dengan Gorilla Glass ya di belakang. Mereka selalu mengatakan adalah the toughest glass. Berarti yang paling kuat yang ada digunakan di smartphone. Tapi kita juga tidak tahu itu Gorilla Glass seri apa. Dan juga yang untuk tahun ini, yang 2019 kemarin, itu menggunakan matte glass ya. Yang mungkin banyak digunakan di HP-HP Android di tahun 2019. Dan juga beratnya yang sudah tidak ringan ya untuk iPhone. Karena orang misalnya menggunakan Samsung atau handphone lainnya setelah memegang ini pasti akan merasa sangat berat. Untuk masalah display, aku tidak pernah masalah. Ini bisa dibilang yang terbaik lah untuk di iPhone ya. Dengan OLED dan juga ada 120 Hz touch sampling rate, bukan frame rate ya. Jadi karena itu dengan 120 sampling rate juga beberapa HP sekarang bahkan sudah 120 Hz screen. Dan mungkin kita akan tahu juga untuk masalah iPhone 12 Pro Max bagaimana jadi menggunakan 120 Hz atau tidak. Mungkin yang banyak orang tidak suka adalah masih adanya notch ya. Jadi kita mungkin akan masih tinggal menggunakan notch ini kurang lebih beberapa tahun ke depan lah. Karena memang Face ID yang diberikan oleh Apple memang sangat mudah ya. Tunjukkan di muka saja langsung bisa membuka itu kuncian apapun, jadi security-nya juga tinggi dibandingkan dengan fingerprint. Tapi memang sekarang nih banyak menggunakan masker juga sudah tidak bisa ya, jadi kita selalu menggunakan pin passcode yang ada diberikan di iPhone sendiri. Lalu untuk masalah kamera, memang triple kameranya hanya semuanya 12 megapiksel kamera, tapi mereka memberikan hasil yang bisa dibilang paling bagus lah untuk di seri Apple sendiri. Karena mungkin dalam pemikiran Apple dan beberapa brand lain itu selalu berbeda-beda masalah color yang dihasilkan oleh kamera mereka. Dan bisa dibilang salah satu keunggulan di Apple, hasil fotonya adalah ketika kalian lihat hasil di foto yang diambil dengan iPhone, akan sama dengan hasil yang kalian lihat dengan mata kepala kalian sendiri. Lalu dengan ini, bisakah dibilang ini yang terbaik juga? Menurutku tidak bisa ya, itu tergantung dari referensi masing-masing, tapi overall ini sudah bisa menghasilkan hasil yang sangat baik dan juga diberikan night mode yang diberikan di semua 12 megapiksel iPhone 11 Pro Max ini. Dan juga diberikannya kamera depan 12 megapiksel untuk tahun 2019 kemarin ya, untuk iPhone 11 Pro Max ini juga bisa dibilang lebih lah. Oke, untuk masalah video ini juga bisa dibilang ini yang terbaik diberikan oleh Apple di tahun 2019 kemarin ya, dan masih 2020 masih dibilang masih terbaik lah. Dan juga mungkin beberapa YouTuber yang lain juga mengatakan pastinya untuk masalah videografi pasti akan langsung memilih iPhone, jadi masih terbaik. Dan yang terbaik ya sekarang 11 Pro Max, walaupun belum keluar di iPhone 12 ya. Hal terpenting lagi nih, untuk masalah iPhone pasti orang memilih untuk masalah chipsetnya. Memang chipset dari Apple Silicon ini A13 dan 7 nanometer proses. Dan ini lebih improve lah dibandingkan dengan 7 nanometer proses dari A12 yang digunakan di iPhone XS Max. Aku tes saja dengan PUBG ya. PUBG ini bisa menghasilkan kalau mau frame rate yang ekstrim, maksimum grafiknya adalah HDR. Jadi HDR ini bisa ekstrim. Lalu ada yang baru dengan yang PUBG updatean terakhir ini bisa Ultra HD. Ultra HD bisa dibilang dengan grafik Ultra HD ini maksimum frame rate-nya ultra ya, tidak bisa ekstrim. Tapi itu sudah sangat baik lah. Dan untuk sehari-hari, apalagi untuk PUBG saja bisa grafik tinggi itu, sehari-hari ini sangat oke juga. Memang untuk masalah coolingnya dibandingkan dengan ROG Phone, itu kan coolingnya sangat bagus, jadi mereka bisa sustain di grafik tertentu yang sangat tinggi itu sangat lama. Memang untuk di iPhone kadang kalian akan merasakan drop sedikit ya, karena untuk masalah sangat panas dia akan mengedropkan untuk masalah frame rate-nya dan juga
saat panas banget ini baterainya akan dim ya, jadi akan sedikit redup. Itu karena masalah chipsetnya sudah sangat panas, yang digunakan sudah terlalu lama, dia akan sedikit menurun untuk masalah grafiknya. Tapi untuk overall sih aku gunakan sehari-hari dan juga game yang tidak selalu sampai 24 jam ya, untuk cukup saja untuk bermain, itu sudah sangat oke diberikan oleh Apple A13 chip yang ada di iPhone 11 Pro Max, 11 Pro dan juga iPhone 11. Dan juga untuk masalah Geekbench nih, untuk di Geekbench 5 ya, untuk masalah aku sendiri sudah aku tes kurang lebih sekitar segituan ya. Jadi single core 1335 dan juga multicore-nya 3409. Biasanya 3400, 3500 lah untuk sekarang. Dan juga untuk software-nya ini sekarang sudah iOS 14 ya, 14.0.1 yang terakhir. Dan memang kalian kebanyakan takut, kurang lebih misalnya beli HP yang sebelumnya itu tahan berapa lama sih. Jadi iPhone kalian sudah jangan takut lah, karena mereka memberikan 4-5 tahun untuk update. Sekarang saja iOS 14 itu bisa diupdate dengan iPhone 6s ya, paling lama. Dan pasti mereka memberikan untuk iOS 14 di iPhone 6s pasti akan memberikan yang terbaik lah. Jadi tidak memaksakan untuk chipsetnya yang ada di iPhone lama akan tidak bisa atau membuat lebih lambat, itu tidak. Kecuali mungkin battery health-nya di bawah 80% itu akan sedikit lebih lambat lah dengan beberapa fitur yang diberikan di iOS yang baru. Tapi overall itu sudah sangat oke, 4-5 tahun ya. Baterai dengan 3969 mAh ya, yang paling besar diberikan di iPhone yaitu 11 Pro Max. Aku bisa mendapatkan sekitar 4-5-6 jaman tergantung dari screen off-ku untuk berapa lama aku tidak mengecasnya. Chargernya dengan 18 watt ya, untuk yang Pro dan Pro Max kan sudah bawa 18 watt, itu bisa dibilang 50% memang dalam 30 menitan. Tapi untuk 100% itu hampir 2 jam ya, 1 jam 45 sampai 1 jam 50 menit. Karena mereka akan setelah 50% lalu sekitar 80% biasanya akan drop kecepatannya. Jadi akan casnya lebih lambat ya, karena lebih untuk menjaga baterai yang ada di iPhone. Jadi bagaimana? Untuk iPhone 11 Pro Max aku masih merekomendasikan ke kalian lah, bisa dibilang ini masih HP terbaik ya. Jadi jangan takut juga, misalnya kadang ada handphone baru, apa aku beli yang sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya pun dengan 11 Pro Max dan S Max pun itu aku masih sangat recommended. Jadi bisa untuk 3-4 tahun ke depan, bahkan 5 tahun ke depan ini masih kuat ya. Karena ini dengan yang diberikan oleh Apple sudah sangat powerful untuk masalah chipsetnya, dan bisa dibilang dia selalu leader untuk masalah chipset dibandingkan dengan HP-HP Android lain dengan menggunakan Snapdragon ya dari Qualcomm. Jadi untuk kedepannya mungkin yang akan kalah adalah masalah hasil foto, tapi untuk masalah videonya juga masih, menurutku sih pasti akan masih oke. Lalu dengan layarnya juga oke juga. Lalu dengan chipsetnya yang paling penting itu akan sangat tahan lah. Memang mereka memberikan sekitar 4-5 tahun untuk iOS yang terbaru, tapi kadang iOS lama pun kalau misalnya ada security update mereka akan memberikan itu ke handphone lama. Jadi tenang saja lah, bisa dibilang Apple ini untuk masalah softwarenya dan untuk sustainnya, untuk masalah tahan lamanya pasti akan lebih awet dibandingkan dengan HP-HP yang lain. Itu menurutku ya. Dan bagaimana menurut kalian? Kalau kalian misalnya sudah ada pengalaman masalah menggunakan handphone lama dan sangat awet untuk iPhone, kalian bisa komen di bawah juga. Dan ini bisa dibilang ini ada pengalamanku lah yang aku ingin share ke kalian untuk dengan iPhone 11 Pro Max. Jadi nanti kita akan lihat untuk tanggal 13 Oktober ya, bagaimana Apple akan mengeluarkan produk-produk yang terbaru. Dan yang paling penting adalah iPhone 12 series yang akan menggantikan iPhone 11. Dan bisa dibilang itu adalah salah satu chipset terbaik dengan 5 nanometer yang akan keluar nanti kurang lebih sih tanggal 13 Oktober. Tapi kita akan lihat saja dan aku akan memberikan update juga di video ini. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.